Sertifikasi, mohon maaf, kelihatannya nggak bisa kerja di jaringan, kecuali perusahaan kecil ya. Kalau Anda mau masuk kayak BCA, Anda mau kerja kayak di perusahaan yang gede, yang dia punya data center sendiri, itu harus punya sertifikasi. Minimal sertifikasi Mikrotik, pernah dengar Mikrotik? Anak-anak, Mikrotik, Juniper, atau Cisco kayak saya. Tapi saya pun nggak sertifikasi profesi, karena Cisco itu mahal, dia nggak ada diskon sertifikasinya. Kalau saya dulu ambil CEH kan 9 juta, harga asli 14 juta. Waktu COVID, potongan besar saya langsung ambil. Nah, Cisco waktu itu 12 juta. Saya sudah berharap nih, diskon sampai presiden baru nggak didiskon. Jadi memang saya pikir, wah memang Cisco ini pelit sekali. Saya kasih tahu, saya punya kakak angkatan di kelas, nggak bisa ngoding, belajar sistem, nggak bisa. Ya. Tapi dia tuh jatuh cinta dengan jaringan komputer sama cloud. Karena cloud itu kan nggak ada ngoding, cloud itu kan mau klik kalau yang pernah belajar cloudnya. Tahu nggak? Kerja sekarang di Uni Emirat Arab UEA, gaji UEA, bukan sebagai mohon maaf asisten rumah tangga, tapi ngurus jaringan data center di sana. Di grup itu, grup Facebook, luar biasa. Mungkin kalau mau istri 3 dia bisa istri 3, gitu. Loh iya, dia kerja di sana tapi kan istrinya di Indonesia, standar hidup Indonesia. Semewah apa Indonesia asal nggak kayak Syaroni kan masih bisa gitu. Wah saya bilang luar biasa. Cuma jaringan komputer tok, dia nggak bisa, yang lain nggak bisa, ilmu komputer lain nggak bisa nih, nggak bisa. Ya makanya saya pernah janji di pertemuan pertama, Anda keluar selesai kuliah saya, Anda semua pindah masuk jaringan komputer. Saya pernah cerita itu, bener nggak? Yes. Pak, beneran nggak ada coding sangat sedikit teman-teman di jaringan komputer dan cloud, very sedikit, small. Jadi kalau Anda nggak suka coding ini pilihan terbaik, gitu ya. Tapi cloud Anda mobility-nya kalau nggak salah Bandung. Ya setahu saya cloud itu Bandung mobility, ya bukan Jakarta. Oke, ini beres. Sekarang kita akan masuk ke physical layer. Sekarang Anda tarik nafas dulu semua. Tarik nafas lagi. Oke, dikeluarkan ya lewat lubang yang benar ya, jangan lubang yang salah. Oke, kita akan lanjut ke physical ya, masuk ke physical layer teman-teman. Physical layer itu ya, nanti habis ini kita akan bahas lagi dengan high call. Physical layer adalah apa ya? Saya bisa bilang physical layer adalah materi jaringan komputer yang paling tidak bisa dipahami. Teori di atas kertas bisa, mudah teori. Guided, unguided media selesai. Tetapi yang saya jelaskan minggu lalu, ya ini loh, sinyal apa? Sinyal BINUS. Yang di sini sinyal apa? Telkomsel. Sinyal lokal. Gimana? Ya, itu unguided, wireless, free space. Antara berbagai sinyal itu berkompetisi. Tapi Tuhan menciptakan sinyal itu punya frekuensi. Jadi kayak masyarakat, tapi masyarakat juga bisa ya, kalau ada kasta gitu kan, kasta bawah bisa menyerang kasta atas. Tapi sinyal itu luar biasa. Jadi frekuensi 2 giga misalnya, nggak bisa berantem sama frekuensi 5 giga. Tapi ya antara frekuensi 2 giga bisa saling berantem. Jadi free space tapi ada frekuensi, level gitu. Ya tadi punya siapa ini saya kembalikan dulu. Ya, frekuensi ini luar biasa. Nanti catat dulu ya, kata kunci pertama frekuensi ya. Frekuensi pada wireless ya. Terima kasih. Nanti kita akan bahas itu. Anda akan kaget, ada sinyal radio juga ada. Ya, Pak, sinyal radio kan bukan jaringan komputer. Lah, kata siapa? Ya, Pak, emang sinyal radio bisa dipakai untuk browsing internet loh? Ada yang pernah dengar nggak sinyal radio dipakai browsing internet? Angkat tangan. Satu, Leslie, pengen mau baca kelihatan. Apa yang kamu baca Leslie waktu itu? Sebetulnya itu cikal bakalnya terjadi internet. Cikal bakalnya apa? Terjadi internet. Bisa ulangi, mohon maaf. Cikal bakal terjadi internet. Iya, pakai itu. Oke. Sekarang masih ada nggak pertanyaan saya yang menggunakan? Mungkin masih ada. Di Indonesia ada. Ada. Kamu cari ya. Senang membaca. Cari orang namanya Ono Purbo. Oh, saya tahu. Tahu ya. Nah, Ono Purbo adalah salah satu dedengkot biang ilmu komputer di Indonesia. Dedengkot ilmu komputer di Indonesia itu cuma ada 3 ya. Satu Ingriani Lim yang kemarin almarhum, itu dosen saya. Waktu beliau meninggal saya posting. Beliau nggak ngajar saya S1, beliau ngajar saya S2 ya.
Di S2 itulah saya mendapatkan dosen yang ngajarnya sambil teriak-teriak. Makanya Pak Vinja ngajar teriak-teriak. Tapi waktu diajar beliau, saya tuh jadi kayak pinter banget, ngerti nggak? Kayak main-main istri gitu ya. Beliau tuh ngajar, wah luar biasa. Badannya kecil segini, ya. Waktu beliau meninggal, Luhut Binsar Panjaitan aja datang karena beliau pernah jadi rektor kampus IT Dell yang di Sumatera Utara sana, LPB. Nah, satu Indra Nilin, yang kedua Onowel Purbo. Onowel Purbo itu pencipta RT RW-net. Zaman dulu waktu internet sekarang 50.000 dapat banyak ya per bulan. Dulu 50.000 cuma dapat 1 giga. 1 giga. 1 giga 50.000 dapat apa kita? Browsing TikTok 2 hari habis, bener nggak? Nah, dulu waktu internet masih sangat mahal, Onowel Purbo itu menciptakan RT RW-net. Jadi satu orang langganan IndiHome, sisanya disebar pakai sinyal radio. Wah, gitu ya. Jadi satu aja yang langganan, pakai yang paling besar. Kita semua satu RT itu pakainya sinyal radio, gitu ya. Itu luar biasa. Nah, yang ketiga venture, bukan. Yang ketiga di dekat Indonesia itu Roy Suryo, ya. Walaupun saya agak kurang ikhlas ya beliau disebut ahli IT, tapi ya Roy Suryo yang berani ya mempertanyakan ijazah palsu Presiden Konoha ya. Oke, teman-teman, jadi di frekuensi ini ada kata kunci frekuensi. Itu kita catat dulu ya. Nah, kalau guided itu berarti media pengirimannya itu dibatasi oleh kayak kabel gitu ya. Ini semua kabel. Twisted pair kabel, koaksial kabel, fiber optic kabel. Ya, kita lihat ya. Kabel ada 3 kabel ya, kita buka kabelnya ya, kita buka. Nah, kalau kayak gini kan enak. Nah, ada Google ya kan. Nah, UTP cable. Nah, UTP cable itu twisted cable ya. Loh, dikira robot saya. Loh, bagaimana kalau salah? Chipnya itu apa? Atap. Cerobong asap. Yang mana yang ada cerobong asap? Yang ini ya. Nah, mana lagi teman-teman? Bawah. Satu lagi ada nggak? Ini nggak? Pak Vinja, apakah Pak Vinja sebenarnya adalah robot? Ya, ini yang twisted pair ya. Loh. Twisted artinya apa teman-teman? Twisted dipuntir, betul, dipuntir. Dipelintir ya, dipelintir. Kedua, koaksial cable. UTP cable dalamnya adalah koper ya, kabel tembaga tipis. Nah, kalau koaksial itu kabelnya cuma satu tok kopernya, dan kopernya tebal. Ya, kopernya tebal. Satu lagi FO ya, saya buka dulu FO cable. FO itu fiber optik ya teman-teman. Bagi yang kalau kita orang jaringan sih panggilnya selalu FO ya. Ini mana yang bagus ya? Yang bagus mana? Oh ini bagus. Kelihatan fiber. Oke, kita bahas satu-satu ya. Saya sambil ngomong ya, tidak berdiri capek. Twisted pair ini jadi warnanya, jadi kabelnya itu 2 kali teman-teman. Kabel luar, pembungkus luar, pembungkus dalam. Di dalamnya baru ada koper, tapi koper yang tipis, tembaga yang tipis. Nanti praktek labnya kalian akan belajar itu, ya pasti, ya. Atau kemarin minggu lalu sudah? Oh sudah. FO ditampilkan juga nggak FO? Enggak ya, karena FO mahal ya, 1 meternya itu belasan juta kalau nggak salah. Nah, ini fiber optik sebenarnya kalau dilihat, Pak ini bukan logam, bukan. Ini tuh kayak kaca, kayak plastik, tapi spesial, ya spesial. Satu lagi koaksial. Nah, ini kalau ada yang mau pegang, yang tengah, ya dijamin dapat A. Wah, ini bisa kesetrum. Pak Vinja jahat sekali. Nah, teman-teman, saya ulangi lagi. Ini twisted pair, ini koaksial. Yang seperti ini ada satu, agak tebal, agak gede kopernya. Lalu ini nggak pakai koper sama sekali, pakai fiber optik. Ya. Saya ulangi lagi ya, UTP, koaksial, fiber optik. Sekali lagi ya, teman-teman berarti ke depan. UTP, ya, koaksial, fiber optik. Oke. Apa simpulannya? Apa simpulannya? Koper, fiber optik. Apa simpulannya?
Mas yang paling belakang simpulannya apa? UTP, koaksial itu copper, fiber optik itu fiber khusus lah. Apa simpulannya Mas? Kalau pakai Bahan yang menarik ya. Iya. Ini kalau belajar jaringan komputer, saya bilang di physical, cuma ada di physical sama data itu namanya magic. Anda kalau belajar jaringan komputer cuma dapat A, saya kasih A semua, ya, nggak ada masalah. Tapi hidup bukan tentang nilai A. Filosofi dari physical adalah, saya kasih tahu, kalau kabel ini dipasang RJ45 itu yang biasanya kita colokin di komputer sama laptop, tahu ya? Yang ada pentolnya, ada kepalanya dimasukin. Atau ini, tapi kita bahas ini dulu. Ya, kita bahas ini dulu. Isinya tembaga. Kalian tahu nggak sih? Kalau nonton YouTube lewat sini, bener nggak? Ngerti maksud saya? Nonton YouTube lewat sini. Video YouTube Mas Juju. Kamu nonton apa terakhir? Saya tadi malam nonton Bon Appetit. Tahu Bon Appetit? Ya, itu drakor baru dari Yuna. Jadi saya sangat cemburu sama Yuna. Karena saya mau kembalikan Yuna SNSD. Kamu nggak boleh bahas Yuna kalau ada aku di rumah. Sekarang dia nonton Bon Appetit, ya kan? Dedi, saya di rumah udah Dedi nonton juga Bon Appetit, tapi ada Yuna, boleh? Oh boleh gitu. Saya nonton juga. Saya nonton Bon Appetit. Kamu tadi pagi buka situs apa? Nonton atau main game tadi malam? Enggak juga. Di rumah belajar. Belajar luar biasa. Mas sebagai besar main game. Main game. Game, nonton. Sampai kita nonton apa? Blu-ray, nonton film habis bergiga-giga. Itu lewat koper seperti sini. Atau lewat fiber optik yang kayak kaca gitu, kayak fiber. Kalian pernah mikir gak sih? Kok bisa ya? Kok di sini tuh ada, wow ini ada dakwah nih, ada dakwah. Ini ada khotbah gereja mana? Wow ini ada konten, astagfirullah ya kan? Ada apa? Pernah mikir gak sih? Apa yang kita lihat di komputer itu melalui fisikal kayak gini? Ada yang pakai cincin? Cewek-cewek pakai cincin? Gak ada. Ada yang pakai logam kan? Cowok-cowok ada yang pakai logam, ada yang pakai ini. Karena ini cowok ada yang pakai logam. Mas Ray pakai logam kan Mas? Ya. Nah ini bagus nih, bagus. Angkat tangan aja. Nah ini contoh ini. Makanya saya kasih tahu. Kadang-kadang orang tua bilang kayak gini, jangan dibuang, itu ada nilai memorinya. Loh benar. Pak Venja tuh cerita ngalor ngidul mau cerita apa? Orang itu, sains itu sudah menjelaskan banyak hal. Tapi kita, mohon maaf ya, kita tuh belajar itu cuma untuk mengerjakan soal atau cuma untuk dapat pekerjaan. Itu ada logamnya. Berarti mungkin saja di situ ada conjuring. Oh bukan, di situ ada memori. Anda ngerti maksud saya nggak? Loh, ini tadi video Yuna, video apapun lewat sini, main game lewat sini. Coba Anda pikirin loh, Pak, iya ya? Loh, tunggu dulu Pak, di dalam tembaga ini berarti ada banyak hal yang terjadi. Iya betul. Makanya orang bilang, kok kamu megang sesuatu terus kamu kayak kembali ke masa lalu? Itu benar. Itu benar. Logam. Bahkan jadi pertanyaan kan, fiber optik kan bukan logam. Berarti jangan-jangan kayu ini juga punya memori. Loh, bisa data, bisa mengalir kok. Hard disk adalah kepingan. Tahu hard disk adalah kepingan logam. Loh, SSD nyimpan listrik itu adalah material juga. Tunggu dulu Pak Fijar, tunggu dulu. Susah untuk menjelaskannya ya. Jadi benda zaman dulu ada benda dikeramatkan atau apa. Itu mungkin benar secara sains. Terlepas dari mistiknya ya. Ada memori, makanya kadang-kadang orang tua bilang jangan dibuang, ini disimpan, ada memorinya. Mungkin bagi kita nggak ada, tapi mungkin bagi misalnya saya itu papa saya udah almarhum. Mungkin bagi mama saya, kalau mama saya pegang dasi papa saya, mungkin dia langsung terbayang, oh ini dulu dasi beli di Semarang gitu ya. Ada ceritanya.
Dan dia, mama saya mungkin bisa melihat itu kalau dia pegang dari situ. Dan mungkin di situ ada memorinya benar. Anda nanti kalau sudah mulai dewasa, bukan lagi anak-anak, masih anak-anak walaupun sudah remaja, udah dewasa, Anda makin sadar banyak hal yang ternyata kita jangan debatin kayak secara sains itu. Loh, sains ini sudah membuktikan loh, ini loh video Pak Jokowi, ya. Video Pak Jokowi statue ada di sini. Bener loh, Pak. Saya nggak percaya. Dan ternyata tidak hanya logam. Fiber optik yang bukan logam ternyata bisa menyimpan memori, listrik. Kamu tahu nggak tubuh manusia ada listriknya? Bener. Bukan karena Pak Venture terus, ya dapat ya. Kamu tahu di tubuh manusia ada listrik. Di tubuh manusia ada listrik. Otak kita nyimpan. Kita menganggap memori itu cuma ada di otak kita, tidak teman-teman. Kalau di lain mineral ini mungkin nggak ada ya, tapi mungkin di clicker ini mungkin ada memori juga. Gitu? Misalnya ada benda apa gitu di suatu rumah, di rumah itu terjadi pembantaian. Rumah zaman dulu kan banyak logam ya, sekarang logam nggak ada karena mahal kan. Misalnya kayak di film Conjuring itu ya, di cerminnya banyak pembantaian. Jadi memori pembantaian itu tersimpan dalam cermin tersebut. Saya melihatnya itu mengerikan, makanya 10 menit terakhir saya tidur kan nonton Conjuring. Nah, ya benar, dibangun sama istri selesai. Jadi gini teman-teman, mungkin saja benar ada memori tertanam di situ. Terlepas kuasa jatuh, kita nggak bicara itu ya, itu di luar ini. Saya nggak akan sok-sok ahli agama atau apa, bukan ahli. Tapi Anda sudah buktikan loh, ini di sini video, main game, audio, semua lewat sini. Bahkan lewat fiber optik. Makanya kaca itu kan ada optiknya juga, mungkin ya. Kan fiber optik, kenapa harus fiber optik? Karena dia bisa melewatkan cahaya kan. Nah, kaca kan memantulkan cahaya, jadi mungkin saja apapun itu teman-teman, logam, terutama logam sama optik bisa menyimpan memori. Jadi kalau Anda punya benda-benda logam, orang tua bilang jangan dibuang, di situ ada emosi, ada memori. Jangan, itu mungkin memang ada memori. Bahkan kadang-kadang gini, kalau bagi yang percintaan, ini sekali lagi mohon maaf contohnya percintaan terus ya. Nah jomblo, sorry. Misalnya ada pasangan meninggal, gitu ya. Nanti setelah setahun, 2 tahun dia lupa dengan tertawanya. Kalau nggak ada videonya. Kalau ada video enak masih ingat tertawanya, senyumnya. Tapi setelah 5 tahun lupa baunya. Kadang-kadang nanti kalau dia punya perhiasan, dia pegang perhiasannya gitu. Misalnya cincin kawin istrinya gitu, dipegang gitu. Nanti dia ingat sama bau istrinya. Oh, makanya itu kan sekarang penelitian sekarang itu adalah tentang sensor bau. Bisa nggak bau itu juga ditransfer? Kenapa? Karena bau yang kita cium itu masuk ke hidung, dari hidung ke otak jadi listrik. You get it? Christian, you get it? Teman-teman, you get it? Loh, hidung kita ini mengkonvert bau menjadi sinyal listrik sehingga kita tahu ini bau udang goreng, sedap ya. Ini bau terasi, sedap. Ini bau kentut, nah, ya. Kita, loh, kalau bau itu, ini kan sekarang tinggal menerjemahkan sinyal listriknya apa. Nanti mungkin zamannya Regina, wah ya, udah 5 tahun lagi, mungkin sudah ada nanti mengirim bau, kamu namanya Regina bener ya? Jangan takut salah, sok tahu juga saya. Nah, nanti 5 tahun lagi mungkin sudah zaman kalian. Pak Venture sudah ada sensor bau Pak, yes, gitu ya. Anda bisa mentransfer feeling makan gitu ya. Saya lagi gak punya duit ya, beli bau di internet, beli bau di internet. Ya, misalnya apa? Makanan yang terkenal apa? I don't know, kaviar oseng pete kali. Nah, kaviar oseng pete ya kan? Nah, harganya 75.000 kan, beli baunya doang 1.500 dicium. Ah, udah tidur kan? Lu, bau itu juga jadi listrik. Ini makanya masih diteliti. Oh, hidung kita sama hubungan dengan otak ini masih diteliti. Teman-teman, makanya tak bilang ini. Orang tua tidak buang itu. Karena dia bisa merasakan memori itu. Bau juga nanti akan dikirim lewat. Saya percaya sudah ada penelitian mungkin tapi belum dipublish ya. Karena dunia masih gonjang-ganjing, kelihatannya masih belum berkesempatan. Nah itu fisikal. Fisikal itu saya cuma cerita itu sebenarnya. Cuma mau cerita itu kok. Bahkan, nah masuk ke wireless. Yang wireless ini loh, sinyal ini loh. Ini juga penuh dengan memori. Makanya kalau Anda pernah nonton film Lucy, tahu Lucy? Yang main Scarlett Johansson. Lucy itu pernah kayak gini. Dia sudah merasakan seluruh sinyal. Dia cuma mengarahkan tangannya gini. Dia langsung tahu pesan rahasianya. Cepat, dia langsung lihat gitu. Bener, itu masuk akal. Ini pasti konsultasi sama ahli fisika.
Benar, karena kalau kita sudah bisa melihat frekuensi dan sinyal, apapun itu bisa kita ambil. Nah, kecuali sudah dienkripsi ya, kayak tadi kata Grace di apa di presentation application. Di presentation atau session tadi, presentation sudah dienkripsi ya, itu nggak bisa dibaca. Jadi waktu kita buka pun isinya bla 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 bla. Bukan aku sayang kamu, gitu ya, atau bakar ijazahnya nggak ada. Oke. Jadi fisikal itu saja, fisikal tidak banyak, kita nggak banyak cerita di fisikal ya, cuma guided sama unguided saja. Ya, saya rasa slide-slide berikutnya, oh ini kan sama kan, udah dijelasin Pak Venture. Ini, wah ini nggak, baca sendiri aja. Ya. Baca sendiri, ya. Ini, nah kita masuk ke Mac. Baik, sekarang kelompok berdua, ya kita lanjutkan. Satu pertanyaan silakan dicatat teman-teman. Wah mulai capek ini ya. Aduh Pak Venture capek Pak, kita tadi udah diskusi. Ya, oke. Data link layer, perhatikan. Pertanyaannya simpel. Apa itu MAC address? Sedap ya. Apa itu MAC address? Kegunaannya apa? Sedap ya. Berikan analogi dalam kehidupan sehari-hari. Iya. Ditambah sedikit. MAC address bukan IP address ya. Tambahkan itu. Ya, jadi jangan salah. Oke, MAC address. Ya, MAC address. Apa itu? Kegunaannya apa? Ya, berikan analogi dalam kehidupan sehari-hari. Tekankan MAC address bukan IP address, jangan kebalik dengan IP address. Kalau berikan analogi jangan salah. Ya, karena ada IP address, ada MAC address. Anda harus buat analogi berbeda. Itu ya, saya rasa. Satu lagi deh. Pertanyaan menarik. Ya, Anda googling ya. Nggak tahu bisa nggak AI? Spy and military equipment punya MAC address nggak? Ya, yang terakhir ya. Spy and military equipment punya MAC address nggak? Pelan-pelan itu nanti terakhir. Ya, diskusi. Saya pengen kreativitas, critical thinking Anda. Gunakan AI yang berbeda. Ini agak panjang, saya kasih waktu 15 menit. Ya, masih ada banyak. Silakan, yuk manfaatkan waktu dengan baik. Yuk. Spy and military equipment sedap ya. Punya MAC address.